tema kita hari ini adalah Boost Your Future, belajar investasi bersama iPod Fund. Oke, teman-teman semuanya tadi saya sempat tanya di sini berapa banyak sih teman-teman yang sudah paham investasi atau yang sudah punya investasi. Nah, kemudian pasti teman-teman sering mendengar juga seperti ini ya. Uang itu bukan segala-galanya, ya enggak sih? Ya, uang itu bukan segala-galanya deh gitu kan. Yang penting kesetiaan, ya kan? Kalau mungkin yang masih pacaran, uang itu bukan segala-galanya. Tapi teman-teman, segala-galanya itu butuh uang. Misalnya teman-teman mau misalnya ngapel sama temennya ngedate gitu kan, nonton atau beli minum atau beli kopi, pasti butuh namanya uang. Nggak cukup hanya modal kesetiaan aja ya, meskipun itu penting ya. Atau mungkin teman-teman mau beli apa, atau mau sesuatu atau apapun itu, pasti teman-teman butuh namanya uang. Jadi uang itu bukan segala-galanya, tapi segala-galanya itu butuh uang. Nah mungkin termasuk teman-teman yang tadi yang sudah punya saham, punya reksadana, pasti teman-teman merasa nih butuh uang untuk di masa yang akan datang. Gitu ya. Jadi kita hari ini tuh akan ngomongin uang, ya teman-teman. Uang itu bukan segala-galanya, tapi segala-galanya itu butuh uang. Nah, tapi yang sering jadi permasalahan itu adalah di mana pengeluaran itu lebih besar daripada pemasukan. Teman-teman pernah nggak sih ngalamin kayak gini? Uangnya pengeluarannya itu lebih banyak daripada pemasukan. Ini mungkin bikin kita stres, aduh ini harus gimana lagi? Atau mungkin teman-teman yang jauh di Berlin, misalnya transferan dari orang tua, oh ternyata kurang karena ada harus beli buku atau apapun biaya yang ternyata di luar rencana kita, ya. Pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Ini yang mungkin bikin kita bingung nih. Solusinya harus gimana gitu kan kalau ternyata pengeluaran itu lebih besar di pemasukan, sedangkan kita sendiri nggak punya dana darurat. Ya. Nah, teman-teman, mungkin di antara kita tadi ada yang sudah punya investasi ya, ada yang punya saham, ada yang punya reksadana. Sebenarnya tujuannya untuk apa sih teman-teman? Teman-teman kalau boleh tahu tadi yang sudah punya saham, punya reksadana, itu tujuannya untuk apa sih? Kenapa teman-teman mulai berinvestasi dari sekarang? Dana pensiun, pendidikan, ya. Iya, makanya pindah ke Berlin, keren-keren ya. Oke, jadi teman-teman semuanya, dikatakan tadi uang itu bukan segala-galanya, tapi segala-galanya itu butuh uang. Kenapa? Karena mungkin teman-teman mempunyai tujuan. Tujuannya itu apa sih? Nah, tujuannya itu beragam. Tadi ada yang katakan untuk pendidikan. Wah, mungkin keren ya. Mungkin teman-teman mau lanjut S2 di sana, atau nanti mau nyiapin pendidikan buat anak, itu kan pasti butuh dana. Teman-teman mungkin butuh untuk liburan, ya kan? Teman-teman mungkin nanti akhir tahun ya, semoga corona udah selesai, mungkin teman-teman ingin pergi berlibur, liburan semester gitu kan, atau libur akhir tahun, ya kan? Itu salah satu tujuan kenapa kita harus berinvestasi dari sekarang. Atau mungkin yang cewek nih, yang perempuan, mungkin butuh make up baru, ya kan? Kemudian butuh tas baru, ya kan? Biasanya cewek tuh berapa bulan sekali pasti ganti make up, ganti tas gitu kan. Nah, ternyata untuk mewujudkan semua itu kan kita harus nyisihin uang kita dong, ya kan? Kita harus nyisihin misalnya buat beli tas baru, buat beli make up, atau mungkin yang cowok nih. Yang cowok mungkin nanti butuh rumah yang besar gitu kan. Butuh rumah yang besar karena untuk nanti kita berkeluarga. Ya, mungkin butuh rumah baru yang sudah punya rumah gitu kan. Dan yang mungkin paling banyak adalah untuk masa pensiun. Ya, kita nyiapin masa pensiun kita agar nanti kita tuh bisa pensiun nggak lagi nyusahin anak gitu ya. Kita bisa pensiun mandiri, kita udah bisa nikmatin masa tua nggak tanpa perlu cemas nih, tanpa perlu nanti untuk makannya gimana, nanti untuk biaya kesehatannya seperti apa, karena teman-teman udah nyisihin dari sekarang. Nah ini adalah beberapa tujuan yang mungkin di antara teman-teman ada di sini, atau ada juga yang belum ada di sini. Ya misalnya nanti buat nikah atau buat apa, ini kan belum ada di sini. Tapi umumnya kenapa sih kita harus berinvestasi? Karena kita mempunyai tujuan-tujuan yang seperti ini. Nah, untuk mewujudkan semua ini, teman-teman pasti butuh namanya uang, ya. Nah, tapi teman-teman tuh biasanya pusing gitu kan.
ngatur cash flow gimana, sedangkan kebutuhan dan keinginan tadi itu harus diwujudkan. Terus apa nih yang bisa teman-teman lakukan? Ya misalnya tadi teman-teman pengen lanjut S2, pengen punya rumah baru, pengen pensiun, pengen liburan, pengen make up gitu. Tapi bingung nih ngatur cash flow-nya gimana sih? Gitu kan. Sementara tadi keinginan, kebutuhan itu harus diwujudkan. Nah, teman-teman semuanya yang harus dilakukan adalah merencanakan keuangan dengan bijak. Ya, teman-teman harus merencanakan keuangan dengan bijak. Merencanakan keuangan dengan bijak itu seperti apa? Ya, pertama seperti ini. Ya, teman-teman, ini adalah piramida perencanaan keuangan. Teman-teman, perencanaan keuangan yang bijak itu dimulai dari sini, dari awalnya dulu nih. Teman-teman harus mempunyai cash flow yang positif. Ya, teman-teman harus mempunyai cash flow yang positif, artinya teman-teman harus mempunyai pemasukan yang lebih besar daripada pengeluaran. Ya, cash flow yang positif. Kemudian teman-teman juga harus punya dana darurat. Nah, kenapa teman-teman harus mempunyai dana darurat? Karena sewaktu-waktu kita bisa butuh dana yang mungkin di luar kendali kita. Misalnya kita harus beli buku baru, kita harus mungkin beli seragam baru atau apapun sesuatu yang di luar kendali kita. Ya, teman-teman harus nyiapin cash flow, kemudian dana darurat, kemudian teman-teman juga harus memperhatikan rasio pinjaman. Jadi kalau teman-teman berapa sih rasio pinjaman yang boleh, yang seharusnya dilakukan, gitu. Ya, kita harus basicnya ini dulu, cash flow, dana darurat, dan pinjaman. Kemudian yang berikutnya, manajemen resiko. Nah, manajemen resiko ini gimana sih cara kita untuk mengantisipasi resiko-resiko yang mungkin terjadi kepada kita. Nah, resikonya itu teman-teman bisa alihkan ya kepada pihak ketiga, yaitu bisa ke asuransi. Jadi misalnya teman-teman untuk sakit mungkin bisa punya asuransi kesehatan, punya asuransi jiwa untuk perlindungan kita, gitu. Atau mungkin teman-teman yang punya riwayat kesehatan yang kritis bisa punya asuransi penyakit kritis. Nah, ini adalah keamanan keuangan kita nih teman-teman. Jadi sebelum teman-teman memutuskan untuk berinvestasi, ya sebelum teman-teman memutuskan untuk berinvestasi di saham atau di reksadana atau di instrumen lainnya, pastikan teman-teman cash flow, dana darurat, pinjaman, dan manajemen risiko ini terpenuhi, ya, agar keuangan kita tuh jadi aman. Kenapa? Karena misalnya kalau teman-teman memutuskan langsung untuk berinvestasi, ya misalnya teman-teman punya dana langsung dibeliin saham atau dibeliin reksadana. Setiap instrumen investasi itu kan pasti ada resikonya. Nah, kalau ternyata si instrumen investasi turun harganya, ya turun, kalau kita jual kan kita rugi. Sementara kita butuh nih dana darurat, teman-teman. Mungkin katakanlah tiba-tiba kita langsung sakit atau kita harus ngeluarin uang untuk biaya praktek ya yang di luar kendali kita. Kalau otomatis kita harus jual aset investasi kita. Itu kan lagi rugi. Nah, makanya teman-teman harus nyiapin dulu dana darurat gitu agar misalnya sewaktu-waktu butuh dana darurat itu bisa diambil dari dana darurat. Teman-teman tidak menjual instrumen investasinya gitu. Apalagi kalau instrumen investasinya lagi rugi. Gitu ya. Jadi cash flow, dana darurat, pinjaman. Nah, untuk cash flow, dana darurat dan pinjaman ini, untuk cash flow dan dana darurat, teman-teman bisa alokasikan di instrumen yang memiliki risiko sangat rendah, yaitu teman-teman bisa alokasikan di deposito, di emas, ataupun juga di reksadana pasar uang. Gitu ya. Nah, nanti setelah teman-teman mempunyai cash flow yang positif, dana darurat, dan pinjaman yang terjaga, yang sehat, punya asuransi, baru teman-teman berangkat ke investasi. Ya. Baru teman-teman memulai investasi. Nah, mulai investasi ini, apa tujuannya tadi? Mungkin teman-teman ada yang pengen beli rumah, untuk pendidikan, untuk liburan, dan lain-lain. Nah, kalau teman-teman bicara mengenai investasi, kalau kita mungkin selama ini kita kenal di tabungan. Nah, kalau teman-teman masih taruh di tabungan, itu kurang tepat, teman-teman. Ya, jadi kalau selama ini mungkin teman-teman naruhnya di tabungan, sedangkan teman-teman itu maksudnya untuk investasi. Nah, itu kurang tepat, gitu. Jadi teman-teman bisa pilih instrumen investasi yang lainnya, gitu.
nanti akan disampaikan kenapa kalau di tabungan itu kurang tepat. Ya, jadi pastikan teman-teman mengikuti webinar ini sampai dengan selesai. Nah, kemudian setelah tadi kita mempunyai tujuan keuangan, kita berinvestasi, pasti kita mempunyai rencana untuk pensiun. Nah, di masa pensiun kita ingin memperoleh penghasilan yang pasif, gitu kan. Jadi kita udah tinggal nikmatin hasilnya untuk menikmati masa tua kita, gitu. Dan nanti mungkin kita bisa mewariskan atau menghibahkan ke anak cucu kita. Nah, ini adalah piramida perencanaan keuangan. Jadi jangan di skip dulu ya. Biasanya kita tuh tanpa punya dana darurat, tanpa punya cash flow yang positif, kita langsung skip ke sini, ke investasi gitu. Jadi jangan di skip dulu. Jadi ini awalnya dulu ya. Pastikan teman-teman fondasi awalnya terpenuhi, baru berangkat ke sini. Manajemen risiko, tujuan keuangan, rencana pensiun. Nah, jadi di sini yang paling di awal itu sudah pastikan teman-teman sudah terchecklist. Pastikan mempunyai cash flow yang positif, hutang konsumtif yang terjaga, kemudian dana darurat itu idealnya 6 kali daripada pengeluaran. Ya. Pastikan 6 kali dari pengeluaran, kemudian proteksi, teman-teman mempunyai asuransi kesehatan, asuransi jiwa, mungkin kalau sekarang juga sudah ada BPJS Kesehatan. Jadi ini dulu yang terpenting dipenuhi, baru setelah ini terpenuhi, teman-teman baru berangkat ke investasi. Ya. Oke. Kita lanjutkan kembali, teman-teman semuanya. Nah, berapa sih cash flow yang gimana sih cara kita ngatur dana kita? Nah, kalau dari pengaturan dana, mungkin teman-teman 50% bisa dialokasikan untuk kebutuhan yang primer, seperti untuk makan, tempat tinggal, teman-teman mungkin butuh buat telepon, asuransi kesehatan, dan lainnya. 30% teman-teman bisa alokasikan untuk hiburan, untuk hobi, personal care, dan keinginan. Pasti kita butuh namanya hiburan juga ya, setelah kita mungkin padat dengan kuliah gitu kan, kita butuh refreshing. Jadi 30% untuk hiburan. Nah, 20%-nya itu kita bisa alokasikan untuk tabungan atau investasi kita. Ya, ini cara ngatur dananya ya. 50% untuk kebutuhan pokok kita, 50% untuk hiburan, keinginan, 20% untuk investasi. Nah, apakah menabung bisa menjadi solusi, teman-teman? Nah, faktanya ini teman-teman kalau kita bicara mengenai inflasi gitu ya. Jadi inflasi itu suatu keadaan di mana harga itu terus bergerak naik sementara pendapatan kita itu tetap. Contohnya gini, dulu ya dengan uang 5.000 kita bisa dapat 5 bungkus Indomie ya. Gitu ya. Dulu dengan uang 5.000 kita bisa dapat 5 bungkus mie. Tapi sekarang dengan uang 5.000 kita hanya dapat 2 bungkus mie instan. Ya. Jadi teman-teman semuanya tanpa kita sadari ternyata uangnya tuh tetap sama, nominalnya 5.000, tapi nilainya tuh terus berkurang. Nah, ini karena apa? Karena adanya inflasi. Sementara kita masih mempunyai tujuan-tujuan yang tadi, mungkin untuk pendidikan, untuk bangun rumah, gitu. Nah, teman-teman pasti butuh namanya instrumen keuangan yang bisa mengalahkan inflasi agar tujuan yang tadi di awal itu bisa tercapai. Ya kan? Tadi kan kita di depan udah punya keinginan misalnya untuk liburan, untuk pendidikan anak gitu lah. Tapi ternyata ada namanya inflasi. Jadi kalau teman-teman misalnya uangnya dijamin aja, misalnya teman-teman punya uang 100.000 gitu. Sekarang dengan uang 100.000 nanti 5 tahun itu pasti akan berubah. Mungkin teman-teman tadi ada tas baru gitu ya buat cewek gitu ya. Atau rumah gitu ya. Misalnya rumah, sekarang harganya let's say 300 juta gitu harga rumah. Nah, nanti mungkin 5 tahun lagi rumah yang 300 juta itu sama dengan yang 600 juta karena adanya inflasi. Jadi teman-teman butuh instrumen investasi yang bisa memberikan imbal hasil lebih tinggi daripada inflasi agar tujuan nanti itu tetap tercapai gitu. Nah, instrumen investasinya ada apa aja? Nah, mungkin teman-teman kenal dengan saham, reksadana, obligasi, properti, dan emas. Kita bahas dulu yang saham. Tadi kan di sini teman-teman juga udah ada yang punya saham ya. Jadi konsep dasar saham itu apa? Jadi saham itu adalah suatu berharga
yang menyatakan bukti kepemilikan kita atas suatu perusahaan. Jadi misalnya di sini ada butik ya. Jadi misalnya di sini ada butik, ini butiknya punya Ibu Budi. Nah, Ibu Budi ini punya butik seharga 500 juta. Ya, Ibu Budi punya butik senilai 500 juta. Ibu Budi ini butuh dana untuk ekspansi, ya. Dia ingin memperbesar butiknya. Nah, salah satu opsi yang dipilih oleh Ibu Budi adalah dia pinjam ke bank, dia nerbitin obligasi, atau dia jual sahamnya. Nah, di sini Ibu Budi pilih jual sahamnya untuk tambahan modal. Dijuallah sahamnya kepada investor sebanyak 10 lembar, masing-masing seharga 50 juta. Sehingga terkumpul 500 juta. Sehingga butik Ibu Budi yang tadinya 500 juta, sekarang nilainya sudah berubah menjadi 1 miliar ya butiknya. Ya, jadi yang tadinya 500 juta sekarang menjadi 1 miliar. Di mana 50% kepemilikannya dimiliki oleh investor. Sehingga nantinya kalau Ibu Budi mendapatkan keuntungan, Ibu Budi harus memberikan keuntungannya juga kepada pemegang saham. Jadi dibagi dua nanti keuntungannya. Itu ya. Itu adalah konsep dasar dari saham. Jadi kalau teman-teman punya saham, berarti teman-teman itu punya perusahaan. Teman-teman menjadi pemilik perusahaan tersebut. Nah, kalau teman-teman mau beli saham itu gimana sih? Nah, saham yang bagus itu yang gimana? Nah, teman-teman bisa pilih saham-sahamnya yang ada di sekitar kita. Mungkin teman-teman pada saat bangun tidur kita cek handphone, pasti ya kalau di Indonesia mungkin ada yang pakai Telkomsel, pakai XL, pakai Indosat. Nah, itu semuanya udah bisa kita miliki. Mungkin kemudian kita mandi, mungkin salah satu produknya ada Unilever, entah itu sabunnya, atau pasta giginya, atau shampoo-nya, gitu kan. Kemudian kita sarapan, nah ini juga udah TBK nih teman-teman, ada Ukajaya, susu, ada Brasoki, ada nugget dari Java, gitu. Ini udah TBK juga. Selanjutnya mungkin teman-teman berangkat ke kampus, berangkat kerja, ada yang pakai motor, ada yang pakai mobil dari Aska, atau yang pakai mobil mungkin lewat jalan tol itu punya Jasa Marga. Kemudian teman-teman nongkrong di Starbucks, di KFC. Nah, sekarang di sini musim hujan, teman-teman mungkin ada yang sudah muncul ya tolak angin. Mungkin belanja ke Matahari, ke Ramayana, ke Zara, itu juga bisa. Nah, ini adalah saham-saham yang ada di sekitar kita nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman masih bingung nih pilih saham yang bagus yang mana, ya udah teman-teman pilih aja yang ada di sekitar kita. Bahkan sekarang pun kalau teman-teman nonton TV misalnya SCTP atau SCTI, itu semuanya udah TBK. Teman-teman udah bisa miliki juga sahamnya. Ya. Teman-teman udah bisa miliki juga sahamnya. Oke, berikutnya teman-teman semuanya itu untuk saham ya. Nah, di saham apa sih keuntungannya kalau kita memiliki saham? Pertama ada namanya capital gain. Ini adalah selisih harga jual dan harga beli. Ya misalnya kalau teman-teman beli di harga 500, kemudian harganya naik jadi 700, kalau teman-teman jual, teman-teman dapat untung 200. Nah, itu namanya capital gain. Kemudian yang berikutnya dividen. Kalau perusahaannya untung, nanti keuntungannya itu bisa dibagikan kepada pemegang saham yang lainnya. Nah, kita sebagai pemegang saham bisa memperoleh keuntungan tersebut. Kemudian, teman-teman juga bisa menghadiri rapat umum pemegang saham. Yaitu kalau kita punya saham, teman-teman semuanya. Nah, ini adalah 20 top market. Ini tapi berdasarkan 18 September ya. Ini belum diupdate lagi. Ya, di sini teman-teman bisa pilih ya perusahaan-perusahaan besar, ada BCA, BRI, Mandiri, ASI. Nah, ini adalah perusahaan-perusahaan besar yang mungkin teman-teman juga kenal dan ada di sekeliling kita. Nah, kalau transaksi saham itu bagaimana sih mekanismenya? Nah, ini adalah simulasi sederhana dari transaksi saham. Di sini ada investor yang jual dan investor yang beli. Nah, kalau teman-teman mau beli saham, teman-teman itu nggak bisa langsung datang ke perusahaannya. Misal teman-teman mau beli saham Unilever, teman-teman nggak bisa langsung datang ke Unilever
atau langsung datang ke Bursa Efek Indonesia, tapi harus melalui perusahaan perantara. Dalam hal ini adalah anggota bursa, teman-teman bisa pilih Indo Premier sebagai perantaranya. Nanti ketemu nih investor yang jual, investor yang beli, masuk ke anggota bursa, nanti masuk ke sistemnya Bursa Efek Indonesia. Nah, nanti ada proses penyelesaian oleh persodian dan clearing penjamin efek. Nah, ini adalah simulasi sederhana dari mekanisme perdagangan. Nah, teman-teman, selanjutnya keuntungan kita kalau kita berinvestasi di saham, tadi ya, teman-teman, kita punya capital gain, kita punya dividen, gitu kan. Nah, selanjutnya lagi nih, kalau kita lihat ini teman-teman, ini ada grafik pergerakan IHSG, ya kan? Ini grafik pergerakan IHSG. Jadi kalau teman-teman lihat, ini tahun 2009-2008 ya, pada saat terjadinya krisis subprime mortgage, ya kan, di Amerika. Ini kan indeksnya turun, tapi setelah itu naik lagi. Nah, sekarang di Indonesia itu pun terjadi. Ini kemarin pada saat Maret 2020, indeks itu turun sangat tajam sekali. Namun pada akhirnya sekarang tuh indeks sudah kembali lagi ke harga 6 ribuan, teman-teman. Jadi kalau kita lihat ini berdasarkan masa lalu ketika krisis itu turun, namun setelah itu bangkit kembali. Nah, di Indonesia pun sama. Setelah turun, sekarang bangkit kembali. Bahkan kalau di kita itu diprediksi indeks di akhir tahun 2021 itu akan menyentuh angka 6.700. Saat ini masih di sekitar 6.300-an, teman-teman. Jadi masih ada upside untuk naik. Nah, teman-teman, kalau kita bicara mengenai investasi, kalau investasi di saham itu teman-teman harus mempelajari technical analysis atau fundamental analysis sebelum memutuskan untuk entry, ya. Jadi teman-teman, dibandingkan dengan instrumen investasi yang lainnya, kalau kita investasi di saham, itu teman-teman butuh effort yang lebih. Ya, kenapa butuh effort yang lebih? Karena saham itu memberikan imbal hasil yang lebih tinggi daripada instrumen yang lainnya. Tapi saham juga memiliki resiko yang paling tinggi dibandingkan dengan instrumen investasi yang lainnya. Karena tiap detik harganya itu bisa berubah, teman-teman semuanya. Ya, tiap detik harganya bisa berubah, sehingga teman-teman harus mempunyai alasan yang kuat kenapa teman-teman berinvestasi di saham tersebut. Apakah karena fundamentalnya yang bagus, teman-teman memang tujuan untuk jangka panjang, atau misalnya teman-teman melihat dari technical analysis karena memang menunjukkan waktunya untuk beli, ya. Jadi teman-teman harus pelajari fundamental dan teknikal sebelum kita memutuskan untuk berinvestasi di saham. Nah, selanjutnya, produk investasi berikutnya adalah reksadana. Nah, apa itu reksadana, teman-teman semuanya? Tadi di sini juga saya lihat sudah ada teman-teman yang punya reksadana. Jadi, reksadana itu adalah suatu wadah yang menghimpun dana dari masyarakat. Kemudian, dana tersebut dikelola oleh manajer investasi ke dalam bentuk portofolio efek. Jadi gini, misal Mas Kenneth gitu ya, misalnya Mas Kenneth atau Mas Dimas gitu, ngumpulin uang dari kita semua. Kemudian oleh Mas Kenneth atau Mas Dimas, uang tersebut dikelola, dibeliin saham, dibeliin obligasi, ditaruh di deposito. Nah, itu namanya reksadana. Itu namanya reksadana. Mas Kenneth atau Mas Dimas yang mengelola itu disebutnya manajer investasi. Nah, untuk menjadi seorang manajer investasi itu nggak sembarangan, harus mempunyai izin dari OJK dan pastinya mempunyai pengalaman yang bagus. Ya. Nah, jadi ini ya contohnya ya. Jadi misalnya nih manajer investasi ngumpulin uang dari kita semua, kemudian uangnya itu dibeliin saham, dibeliin obligasi. Jadilah reksadana gitu. Nah, untuk reksadana sendiri ini alurnya tuh seperti ini, teman-teman. Ya. Ini manajer investasi menjual reksadana. Ya. Ini ada investor, kemudian
Ini ya investor, ketemunya ini yang si menjadi investasi, ini investor. Ya menjual reksadananya, kemudian dikelola. Nah, dikelola investasi kolektif. Nah, ini kalau reksadana itu disimpannya atau ditaruhnya itu di bank kustodian. Gitu. Ya, ditaruh di bank kustodian. Nah, untuk beli reksadana, teman-teman bisa melalui perusahaan agen penjual reksadana. Atau teman-teman juga bisa memilih Indo Premier, karena Indo Premier juga selain bisa untuk saham, juga bertindak sebagai agen penjual reksadana. Jadi cukup satu akun di Indo Premier, teman-teman udah bisa untuk transaksi saham, transaksi reksadana, ataupun juga ETF. Gitu. Jadi dengan akun yang sama, udah bisa untuk semua transaksi investasi keuangan teman-teman semuanya. Nah, ini kalau reksadana, ya, jadi keuntungan dari reksadana itu ada namanya capital gain. Ya, misalnya di sini ada Mas Reza membeli reksadana ABC senilai 100.000 ketika NAB per UP atau per unit penyertaan itu 1.000. Artinya Mas Reza mendapatkan 100.000 dibagi 1.000 sama dengan 100 unit penyertaan. Nah, 2 bulan berikutnya NAB atau harga per unit dari reksadana ABC naik dari yang semula 1.000 menjadi 1.200. Nah, Mas Reza jual keseluruhannya, maka Mas Reza itu 1.200, ya, harga saat ini kan 1.200 dikali dengan berapa kepemilikan unitnya. Nah, Mas Reza punya 1.000, ya, punya 100 UP, ya, punya 100. Jadi dapatlah 120.000. Maka dalam 2 bulan dia sanggup meraup keuntungan sebesar Rp20.000. Itu kalau si NAB-nya mengalami kenaikan. Kalau NAP-nya mengalami penurunan seperti ini, maka kalau kita jual, kita rugi 10.000. Ya, itu untuk simulasi daripada pembelian reksadana. Ya, caranya seperti itu. Nah, teman-teman, untuk reksadana sendiri itu ada beberapa macam jenis, ya. Ada 4 jenis reksadana yang dapat teman-teman transaksikan melalui Indo Premier. Yang pertama itu ada reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang ini adalah jenis reksadana di mana dana kelolaannya sebagian besar dialokasikan ke obligasi dan juga deposito yang mempunyai jatuh tempo di bawah 1 tahun. Ya, jadi reksadana pasar uang ini di mana dana kelolaannya itu dialokasikan ke obligasi dan deposito yang mempunyai jatuh tempo di bawah 1 tahun. Ini cocok untuk teman-teman yang mempunyai tujuan investasi jangka pendek atau kurang dari 1 tahun. Ya, kurang dari 1 tahun. Kalau ya, ini untuk reksadana pasar uang. Kemudian ada reksadana pendapatan tetap. Nah, reksadana pendapatan tetap ini adalah jenis reksadana di mana dana kelolaannya itu sebagian besar dialokasikan ke obligasi dan juga deposito yang mempunyai tujuan investasi jangka panjang di atas 1 tahun jatuh temponya. Ya. Nah, ini cocok untuk teman-teman yang mempunyai tujuan investasi antara 1 sampai 3 tahun. Ya, 1 sampai 3 tahun. Kemudian berikutnya ada reksadana campuran. Nah, kalau reksadana campuran, ini adalah jenis reksadana di mana itu isinya campur-campur. Ada saham, ada obligasi, ada deposito, isinya campur-campur. Nah, ini cocok untuk teman-teman yang mempunyai tujuan investasi antara 3 sampai 5 tahun. Ya, 3 sampai 5 tahun. Kemudian yang terakhir, ini ada reksadana saham. Nah, kalau reksadana saham, ini adalah jenis reksadana di mana dana kelolaannya itu minimal 80% dialokasikan ke saham. Ya, minimal dialokasikan ke saham. Nah, ini cocok untuk teman-teman yang mempunyai tujuan investasi jangka panjang atau di atas 5 tahun gitu. Ya. Nah, ini sudah diurutkan. Jadi untuk resiko dan imbal hasil yang paling rendah itu ada reksadana pasar uang. Di atas reksadana pasar uang, baik itu resiko ataupun imbal hasilnya, ada reksadana
pendapatan tetap. Di atasnya itu ada reksadana campuran, dan yang paling tinggi baik itu return ataupun resikonya itu ada di reksadana saham. Ya, return dan resikonya yang paling tinggi itu ada di reksadana saham. Jadi teman-teman silahkan pilih sesuaikan dengan profil resiko dan tujuan investasi teman-teman. Kira-kira reksadana mana sih yang paling tepat dengan teman-teman semuanya? Nah, apa aja sih manfaatnya kalau teman-teman mempunyai reksadana ini? Pertama, dikelola oleh manajer investasi yang berpengalaman dan profesional. Kalau tadi di saham, itu kan kita sendiri yang memutuskan. Kita mau beli saham apa, di harga berapa banyak, itu kita sendiri yang menentukan. Kita harus bisa untuk analisis, ya, baik itu fundamental ataupun teknikalnya. Tapi kalau teman-teman merasa nggak punya banyak waktu atau katakanlah belum punya pengalaman analisis, tapi teman-teman ingin memperoleh imbal hasil yang lebih tinggi daripada tabungan, ya udah teman-teman taruh aja di reksadana. Serahkan kepada manajer investasi yang memang sudah berpengalaman. Gitu. Ya. Yang sudah berpengalaman. Kemudian likuiditas tinggi. Nah, di sini likuiditas tinggi itu bisa untuk reksadana. Tadi dikatakan itu reksadana misalnya reksadana saham. Itu jangka waktunya di atas 5 tahun. Bukan berarti teman-teman harus tunggu 5 tahun baru bisa dicairkan. Reksadana itu bisa dicairkan kapanpun, ya. Reksadana itu bisa dicairkan kapanpun, gitu ya, bisa dicairkan kapanpun. Tapi kalau idealnya reksadana saham ya udah teman-teman cairkannya di atas 5 tahun. Tapi kalau misalnya teman-teman seminggu baru beli, kemudian butuh uang, mau dijual, boleh silahkan. Tidak ada batas waktunya, gitu. Bisa dicairkan kapanpun. Kemudian terdiversifikasi. Nah, isinya kalau misalnya kalau kita beli saham A, ya udah kita punyanya saham A aja. Tapi kalau teman-teman beli reksadana A, teman-teman isinya tuh macam-macam, ada saham ABC. Nah, isinya kan macam-macam ya. Jadi terdiversifikasi. Kemudian sudah terdaftar dan diawasi juga oleh OJK, ya, diatur dan diawasi juga oleh OJK. Jadi sangat aman sekali. Jadi kalau teman-teman mau berinvestasi, pastikan teman-teman pilih perusahaan tersebut sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Kemudian dari sisi transparansi, di sini ada namanya fund fact sheet, teman-teman bisa tahu dana kelolaannya itu dialokasikan kemana aja, gitu, oleh si manajer investasi. Kemudian biaya rendah, bahkan kalau di IPOT sendiri, teman-teman, ya, bisa di sini untuk reksadana itu gratis tanpa ada biaya. Ya, jadi kalau teman-teman beli reksadana di Indopremier itu gratis, nggak ada biayanya, baik teman-teman beli ataupun jual. Dan teman-teman semuanya, reksadana ini bukan objek pajak. Jadi kalau teman-teman ingin kekayaannya utuh-utuh tanpa kena pajak, tepat banget teman-teman taruhnya di reksadana. Gitu. Jadi ini adalah beberapa manfaat kalau teman-teman punya reksadana. Gitu. Jadi kapan mulainya? Teman-teman bisa mulai sekarang. Nah, kapan sih waktu yang tepat untuk mulai investasi? Teman-teman bisa mulai dari sekarang. Nah, tadi saya sempat menunjukkan kenapa kita harus pilih reksadana, ya. Kenapa kita harus pilih reksadana? Nah, di sini saya coba share screen. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa masuk, ya. Teman-teman bisa masuk ke ipotku.com, ya. Kalau teman-teman ya bisa masuk ke ipotku.com. Di sini teman-teman bisa pilih Bung Dana. Kemudian teman-teman bisa di sini Bung Dana versus tabungan. Ya. Di sini kita mau hitung, benar nggak nih kalau kita investasi di reksadana itu lebih menguntungkan. Ya, ini ada Bung Dana versus tabungan. Di sini kita pilih, teman-teman mau reksadananya apa? Ya, misal teman-teman reksadananya pilih Mega Dana Kas. Ya, teman-teman pilih reksadana Mega Dana Kas. Oke, di sini kita udah lihat, di sini hasil terakhirnya 1 bulan Mega Dana 0,45% net, tabungan 0,1%. Biaya bulanan di reksadana itu nggak ada biaya bulanan.
Kalau kita di tabungan, di konvensional, itu ada biaya administrasi, kurang lebih 5.000, 15.000, itu tergantung. Kemudian untuk pajak, reksadana 0%. Kemudian kalau kita taruh di tabungan konvensional, itu ada pajak atas bunga 20%. Untuk pencairan, itu 0%, nggak ada biayanya, baik itu reksadana ataupun tabungan. Lama pencairan, kalau di reksadana, itu tergantung reksadana yang teman-teman pilih. Ya, untuk pasar uang itu 1-3 hari kerja. Selain reksadana pasar uang, 1-7 hari kerja. Maksimal 7 hari kerja. Nah, kita coba simulasikan. Teman-teman mau nabungnya berapa nih? Ya, misal teman-teman pertama nabung 1 juta. Let's say ya, kita hitung di sini 1 juta. Teman-teman nabung 1 juta, biaya bulanannya 20.000. Coba kita jalankan simulasi. Ya, kita jalankan simulasi. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ini kalau kita taruh di reksadana ya, sama-sama 1 juta, di tabungan 1 juta. Setelah 1 bulan, kalau kita ditaruh di reksadana Megadana Kas, pasar uang, itu teman-teman dapat untung Rp4.500. Kalau di tabungan, 1.250. Setelah 1 bulan, hasil 1 bulan setelah pajak, ini kan ada pajaknya ya. Kalau di reksadana itu masih utuh, 4.500, karena kan reksadana bukan objek pajak. Kalau di tabungan, itu berkurang, jadi 1.000. Ada biaya bulanan. Kalau di reksadana itu 0, kalau di tabungan itu 20.000. Sehingga hasil bersih setelah 1 bulan, itu kalau di reksadana pasar uang, itu 4.500. Kalau di tabungan, itu kita minus 19.000. Sehingga hasilnya setelah 1 tahun, kalau di reksadana Megadana Kas, itu 54.000. Kalau di tabungan, yang tadinya kita punya uang 1 juta, itu kurang 228.000. Jadi setelah 1 tahun, kalau kita taruh di reksadana, kita dapat cuan jadi 1.054.000. Kalau ditaruh di tabungan yang konvensional, uang kita malah berkurang. Jadi 772.000 setelah 1 tahun. Gitu. Jadi teman-teman semuanya, dengan kita taruh uang di reksadana, tanpa kita pusing harus analisisnya bagaimana, teman-teman udah bisa cuan. Gitu. Oke. Nah, ini saya sudah diingetin oleh panitia nih, waktunya sudah habis. Oke. Teman-teman silakan jika ada pertanyaan, mungkin dari panitia ada pertanyaan, silakan. Wah, keren banget ya presentasinya Mas Agus. Terima kasih banyak ya Mas Agus sebelumnya. Iya, saya sendiri yang di Jerman nih langsung terbuka banget nih. Langsung dapat banyak info-info baru ya. Khususnya itu tuh tadi yang buat perencanaan keuangan, money management, piramida keuangan, harus diperencanakan dengan benar dulu ya. So, iya, betul Mas Kenat. Terus saya tadi juga kaget sama yang proyeksi reksadana biar bisa kita langsung masuk reksadana daripada nabung aja ya di Iya. buku tabungan. Nah, sekarang nih kan sesi pertanyaan ya, sesi Q&A. Jadi teman-teman ini udah kita lihat ini banyak banget pertanyaannya. Ada 45 pertanyaan nih so far. Tapi sebelumnya terima kasih ya buat antusiasmenya teman-teman. Sama untuk Q&A ini kita berusaha buat jawab semua pertanyaannya, tapi mohon dimengerti kalau misalnya kita nggak bisa jawab semua ya, soalnya gara-gara waktunya kita yang terbatas. Ya, so gimana nih Mas Agus? Kita bisa langsung masuk aja? Bisa langsung mau jawab pertanyaannya? Iya, boleh Mas Kenneth. Jadi mungkin teman-teman semuanya, ini saya lihat thank you banget loh antusiasnya, banyak sekali pertanyaan yang masuk, luar biasa. Teman-teman thank you banget udah nyimak. Silakan Mas Kenneth dipilih nih pertanyaannya, mau siapa nih yang ditanyain. Karena kalau saya sih bingung nih, pilihnya yang mana nih. Wah, iya saya lihat-lihat dulu, bantu juga ya. Ini banyak banget nih. Ya. Jadi mungkin sambil Mas Kenneth pilih pertanyaan ya, sambil Mas Kenneth pilih pertanyaan, teman-teman semuanya di Indopemer itu teman-teman bisa transaksi saham,
bisa transaksi reksadana juga, bisa beli ETF juga. Nah, kemudian kalau di reksadana sendiri ya teman-teman itu nggak harus mantau market setiap hari. Kalau saham kan tiap detik harganya bisa berubah. Kalau di reksadana teman-teman tuh harganya nggak fluktuatif banget karena satu hari hanya ada satu harga. Kalau di reksadana, selain itu kalau di saham teman-teman kan harus lakukan analisis dulu ya, fundamental, teknikal gitu kan. Kalau di reksadana ya udah teman-teman serahkan aja kepada yang ahlinya gitu. Langsung di manajer keuangannya di reksadana Iya, ya. jadi nggak perlu pusing gitu kan. Iya, Teman-teman tinggal pilih langsung. aja manajer investasinya mau yang mana gitu. Nah, mungkin nanti setelah pengenalan investasi ini, Mas Kenneth dan juga teman-teman yang ada di Berlin, kita bisa buatkan kelas lagi, misalnya khusus misalnya reksadana gitu. Gimana sih cara transaksi reksadana, termasuk bagaimana caranya gitu. Biar lebih lanjut lagi. Karena kan kalau sekarang waktunya terbatas gitu. Iya, iya. Ini saya ini ada pertanyaan dari Mas Adi Karisma Y. Nah, ini saya pencet dulu ya. Selamat malam. Ini ada pertanyaannya, dalam berinvestasi kita harus melakukan diversifikasi. Lalu komposisi diversifikasi seperti apa yang seimbang untuk dilakukan antara saham, reksadana, obligasi, P2P lending, dan lain-lain? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya Mas Adi. Nah, komposisi diversifikasi ini sebetulnya kalau kita lihat sih harus dilihat dari usia gitu kan, dari usia profil risiko itu pasti berbeda-beda. Kalau memang usia kita yang produktif gitu ya, nah kita kan masuknya usia produktif. Nah, berarti Mas Adi itu bisa alokasikan lebih banyak ke instrumen yang mungkin ke saham ya, ke saham atau reksadana saham. Ya, sebagian besar mungkin bisa 60% di instrumen investasi yang memiliki resiko lebih tinggi gitu, bisa di saham atau di reksadana saham. Nah, sisanya 40% Mas Adi bisa taruh di alokasi investasi yang mempunyai imbal hasil atau resiko yang relatif moderat atau rendah seperti di reksadana pendapatan tetap atau reksadana pasar uang gitu. Nah, kalau untuk di obligasi sendiri, nah sebetulnya itu boleh saja Mas Adi beli obligasi. Nah, biasanya obligasi ini berkendala di modal. Kalau di reksadana kita bisa mulai dari 100.000, ya kan? Kalau di reksadana kita bisa mulai dari 100.000, jadi untuk teman-teman pun mungkin bisa terjangkau. Nah, kalau obligasi itu biasanya bisa dari 1 M, kecuali yang ori itu 1 jutaan gitu. Nah, untuk P2P atau P2P lending, kalau saya sih tidak menyarankan untuk taruh di sana gitu. Nah, jadi komposisinya mungkin bisa 70% kalau yang usia produktif atau 60% ya yang usia produktif bisa di instrumen yang memiliki imbal hasil dan resiko yang tinggi di saham atau di reksadana saham. Sisanya boleh di reksadana pasar uang. Seperti itu Mas Adi. Iya, mantap banget ya. So, kita bisa langsung ke next question-nya aja ya, Mas? Boleh. Nah, boleh ya. Mas Agus bisa juga pilih-pilih pertanyaan nih. Oke, saya pilihkan juga pertanyaannya ya. Iya, boleh dong, Mas. Silakan. Oke. Iya. Ini tapi ada juga yang bagus nih, Mas. Boleh saya bacain dulu kira-kira ya? Boleh, silakan. Iya, dari Mas Asep Basuda Surasya. Ya, strategi apa saja yang ditempuh IPOT supaya bisa meyakinkan calon investor pemula supaya tidak khawatir berinvestasi di instrumen pasar modal, mengingat bahwa fluktuasi yang cukup tinggi dan volatile sangat mengkhawatirkan bagi seseorang pemula yang rawan dananya amblas. Rawan Oke. ARB nih bahasanya. Dari siapa? Sorry, Mas Kenneth. Dari Mas Asep Basuda Surasya. Mas Asep. Oke. Jam berapa ya? Sorry, sambil lihat lagi. Oh, jam 7.33. Oke, Banyak banget ya ini 7.33 ya. soalnya. Saya coba cek juga di sini pertanyaannya. Sebentar.
Oke, strategi apa saja yang ditempuh IPOT supaya bisa meyakinkan calon investor pemula supaya tidak khawatir berinvestasi di instrumen pasar modal? Nah, sebetulnya bukan strategi apa aja yang di IPOT. Nah, kalau kita sih di IPOT lebih ke memberikan edukasi, Pak. Gitu. Jadi teman-teman semuanya tadi ya kita mulai dari perencanaan keuangan terlebih dahulu. Karena mungkin teman-teman biasanya kita langsung terjun ke investasi. Ya, terjun ke investasi tanpa mempunyai dana darurat dulu. Padahal itu sangat beresiko karena kalau si instrumen investasinya lagi turun, kemudian teman-teman butuh dana mendesak, akhirnya teman-teman harus jual si investasi tersebut dalam keadaan rugi. Dan biasanya itu menjadi pengalaman yang tidak menyenangkan. Sehingga teman-teman baiknya harus menyiapkan dana darurat dulu. Nah, di Indo Premier itu kita mengenalkan dulu nih, investasi itu harus dimulai dari dana darurat dulu. Kemudian, teman-teman juga kita di aplikasi IPOT itu ada menu journey. Ya, ada menu journey. Jadi kalau teman-teman belum terlalu paham mengenai investasi, kita sediakan menu journey. Itu untuk edukasi. Jadi teman-teman bisa belajar mulai dari perencanaan keuangan, dari saham, reksadana, ETF itu semuanya ada gitu. Jadi yang terpenting sih teman-teman pahami dulu kenapa sih teman-teman harus berinvestasi. Ya, pertama teman-teman harus tahu dulu alasan kenapa teman-teman harus berinvestasi. Nah, setelah teman-teman paham kenapa harus investasi, teman-teman pilih investasinya mau apa. Ya, yang perlu diingat adalah setiap apapun instrumen investasi yang teman-teman pilih, pasti ada resiko, pasti ada returnnya. Ya, pahami itu dulu. Gitu. Setelah itu baru masuk ke teman-teman pilih mau investasi melalui perusahaan apa. Apakah melalui Indo Premier atau yang lain, ya. Nah, untuk Indo Premier sendiri, teman-teman kita dapat penghargaan kemarin dari Asian Money sebagai Best Broker Retail Terbaik 2020. Jadi nggak perlu diragukan lagi untuk berinvestasi melalui Indo Premier. Gitu. Iya, mantap banget. Jadi langsung aja yang penasaran nanti bisa join di sekuritas di Indo Premier ya. Iya. Biar langsung masuk ke dunia investasi. Jadi sebenarnya kan sekuritas itu ada banyak ya Mas Kenneth ya, ada Indo Premier dan yang lain-lainnya. Nah, mungkin kenapa sih teman-teman pilihnya tuh Indo Premier gitu? Nah, karena di Indo Premier itu satu akun bisa untuk semuanya, bisa untuk saham, bisa untuk obligasi, reksadana, ETF dan lain-lain. Untuk registrasi juga kita udah full online dan kalau bicara mengenai pengakuan dari dunia internasional, kita kemarin dapat penghargaan sebagai Best Securities Retail Terbaik. Jadi buat kita yang di Jerman nggak perlu khawatir ya, langsung bisa go online semua ya. Betul. Kalau nanti membuka. Iya. Saya juga mau ngingetin sebelumnya nih buat kalian yang bertanya nanti bisa dapat kesempatan buat dapat hadiah. Ya. Semangat nanti juga ada di quiz. Bisa teman-teman bisa yang menang 6 orang teratas bisa juga dapat hadiah. Oke. Mas, ini ada pertanyaan nih dari Mas Asep Basuda Surasya di 0755. Boleh saya nih? Boleh. Silakan. Ya, jadi Mas Asep ini bertanya, apakah boleh kita menyiapkan dana darurat disimpan pada instrumen investasi reksadana pasar uang? Atau kalau nggak gitu diberikan emas? Nah, jadi teman-teman, kalau untuk dana darurat, itu teman-teman boleh banget taruh di reksadana pasar uang. Ya, kenapa teman-teman kalau untuk dana darurat, kenapa teman-teman harus pilihnya reksadana pasar uang? Karena reksadana pasar uang itu dia mempunyai return yang lebih kecil, tapi resikonya juga paling kecil, gitu. Nah, kecil di sini tetap di atas imbal hasil tabungan, gitu. Nah, tapi dia memiliki resiko yang paling kecil. Nah, kalau misalnya kalau kita lihat nih grafik dari reksadana pasar uang, itu relatif stabil, Mas Kenneth. Jadi sangat aman sekali. Reksadana pasar uang itu gini, dia memberikan imbal hasil yang kecil, yang pelan, tapi stabil, naik terus gitu. Kalau di per hari itu kurang lebih 0,01% per hari. Returnnya gitu. Jadi sangat stabil sekali. Jadi kalau teman-teman yang lagi nyiapin dana darurat, bisa pilih di reksadana pasar uang. Jangan di reksadana saham. Jangan, ya.
tapi pilihnya di reksadana pasar uang. Kalau di emas bagaimana? Di emas juga boleh, silakan. Tapi ingat, ada resikonya. Kalau emas, itu kan bentuknya fisik. Karena punya taruh dana darurat di emas. Kemudian bisa aja diambil orang, dicuri, atau hilang. Itu resikonya. Tapi kalau reksadana, itu enggak. Gitu. Gitu, Mas Asep. Semoga menjawab ya. Iya. Ini banyak banget ya. Ini saya ada pertanyaan yang berulang-ulang nih, Mas. Jadi ini kelihatannya antusiasmenya banyak banget nih. Mau buka sekuritas langsung nih di IPOT nih. Dari Mas Tegar, dari Karima. Ya, ini nih Mas. Mau tanya, ada yang Mas dari Tegar Sosi Everest. Malam Mas Agus, saya mau tanya, apakah IPOT juga bisa digunakan para pelajar yang ada di Jerman? Mungkin Mas Agus bisa jelasin juga nih, kayak teknisnya mungkin gimana kalau misalnya kita yang di Jerman mau buka sekuritas nih, langsung aja. Oke, jadi untuk teman-teman yang ada di Jerman, saat ini kan kita registrasi sudah full online. Jadi teman-teman bisa download aplikasi IPOT. Ya, aplikasi IPOT seperti yang ada di background belakang saya, itu yang logonya tuh angka 1, bisa di Play Store ataupun bisa di App Store juga. Syaratnya apa? Syaratnya teman-teman cukup ektp dan nomor rekening bank pribadi. Syaratnya cukup itu aja. Nah, mungkin kendalanya kalau teman-teman yang ada di luar, itu adalah nomor handphone. Biasanya nomor handphonenya kan bukan nomor Indonesia, gitu kan. Nah, itu bisa diakalin dengan teman-teman mungkin bisa menggunakan nomor handphone orang tua atau keluarga yang ada di Indonesia dulu. Nanti kalau nanti akunnya udah jadi, teman-teman bisa ganti lagi nomor teleponnya, seperti itu. Ya, jadi kalau mau registrasi, silakan aja langsung download aplikasi IPOT di Play Store atau di App Store. Dan untuk registrasi itu gratis tanpa ada biaya dan tanpa ada minimum deposit, Mas Kenneth. Jadi misalnya Mas Kenneth mau mulai dari 100.000, boleh silakan, nggak apa-apa. Gitu. Mau mulainya nanti, mulainya katanya sekarang belum pede atau mau nanti aja deh bulan depan nunggu transferan dari orang tua, boleh silakan, nggak apa-apa. Gitu. Jadi IPOT ini sekuritasnya minimal masukin dana awalnya gampang banget ya, dengan 100.000 doang kita bisa langsung mulai investasi ya. Iya, betul. Mantap. Ya. Untuk next pertanyaannya, mungkin Mas Agus ada pilih-pilih pertanyaan yang bagus nih. Oke, saya pilihkan dulu ya. Oke, di sini ada, sebentar saya pilih dulu. Banyak banget nih Mas yang pertanyaan antusiasmenya ya. Wah, mantap. Iya nih, wah, sepertinya sih teman-teman di sini sudah mulai investasi di saham gitu kan. Mulai, jadi mungkin ini kan episode 1. Nah, mungkin Mas Kenneth nanti kita buat episode 2, episode 3. Misalnya episode 2, cara transaksi reksadana itu gimana. Nanti cara sambil pilih reksadana yang terbaik itu gimana. Gitu kan. Nanti episode 3 kita belajar analisa, mungkin belajar saham atau yang lainnya. Benar banget, kita bisa next-nya. Makanya teman-teman yang di sini bisa pantengin terus di Instagram-nya PPI Brandlin dan Instagram-nya IPOT juga, biar bisa tetap tahu nih kalau kita ngadain webinar-webinar selanjutnya ya. Oke. Di sini mungkin ada pertanyaan yang dari Mas Juan Bobi Arif Nugraha Juha di jam 8 ya, Mas Kenneth ya. Tolong jelaskan apa itu konsep dari money management. Karena saya melihat banyak dari mereka yang merasa pintar technical analysis atau mereka yang merasa pintar value investing, tetapi ternyata mereka hancur di market. Karena mereka tidak memiliki konsep money management. Bukankah di market perlu banget dengan yang namanya konsep money management? Karena yang kita tahu bahwa mereka selalu ada, tapi uang yang tidak selalu ada. Yes. Thank you untuk Pak Juan Bobi. Jadi mungkin Pak Juan Bobi ini udah mulai investasi di market di saham. Jadi bicara mengenai money management itu ya, misal kalau kita bicara saham gitu ya,
misal kita punya dana 100 juta nih. Kita punya dana 100 juta. Di portofolio itu sebaiknya maksimal itu 5 saham. Ya. Maksimal di portofolio itu 5 saham. Jadi 100 dibagi 5, berarti masing-masing dapat jatah 20 juta. Ya. Masing-masing saham dapat jatah 20 juta. Nah, dari 20 juta itu, cara masuk ke marketnya tuh jangan langsung masuk 20 juta. Tapi misalnya nih Mas Bobi, kalau harganya lagi ada di support, Mas Bobi masuk dulu maksimal 30%. Baru nanti kalau ada konfirmasi tambah lagi 70% sisa dananya. Gitu, jangan langsung dimasukin semuanya. Nah, itu money manajemennya seperti itu. Nah, kenapa kalau disupport 30% dulu? Karena kalau nanti harganya semakin turun, rugi kita tuh hanya 30% doang dari alokasi dana. Bahkan mungkin lebih kecil dari keseluruhan dana kita. Gitu. Jadi penting sekali money management. Nah, money management ini berpengaruh 30% terhadap keberhasilan trading kita. Yang 60% itu adalah psikologi trading. 10% itu adalah metodenya. Gitu, ya. Nah, kalau kita bicara mengenai reksadana, bagaimana nih money management di reksadana? Tetap ya, teman-teman, kalau misalnya teman-teman punya, mungkin tadi sudah disampaikan mengenai komposisi diversifikasi ya. Kalau kita bicara reksadana, berarti teman-teman jangan semuanya di satu reksadana. Misalnya di reksadana A gitu ya. Jangan semua dana kita masukin di reksadana A. Gitu. Mungkin diversifikasi. Iya, mungkin Mas Kenneth atau Mas Bobi bisa lakukan diversifikasi. Mungkin bisa pilih 5 reksadana. Ya, bisa pilih 5 reksadana. Misalnya 20% di reksadana pasar uang, sisanya di reksadana saham. Nah, ini tinggal menentukan gitu, tinggal menentukan teman-teman berani ambil resiko enggak gitu. Kalau teman-teman berani ambil resiko, mungkin dari 5 reksadana tadi mungkin 3 di reksadana saham, 2 di reksadana pasar uang. Atau mau satu-satu, misalnya di reksadana pasar uang 1, di pendapatan tetap 1, di campuran 1, di reksadana saham 1, itu boleh. Silakan. Gitu. Jadi tinggal sesuaikan dengan tujuan teman-teman semuanya. Yang pasti jangan di satu reksadana saja. Gitu. Agar nanti kena apa? Kalau nanti katakanlah si reksadana tersebut lagi turun, teman-teman masih ke cover oleh reksadana yang lainnya gitu. Iya, jadi penting banget ya diversifikasi sama dicocokkan lagi ke profil resikonya kita masing-masing ya, setiap orang. Nah, ini kebetulan kan waktunya udah mepet banget nih ya. Kita mungkin bakal nentuin satu pertanyaan terakhir, terus nanti kita bisa langsung next ke kuisnya. Mungkin Mas Agus mau pilih pertanyaannya atau saya mau pilihin? Mungkin. Oke, silakan Mas Kenneth. Oke, kalau gitu saya pilih. Ini ada dari Karina ya, jam 7.53 nih Mas. Saya bacain ya. Ini ada, selamat malam, saya ingin bertanya tertera di slide PPT bahwa reksadana bukanlah objek pajak. Tapi apakah pada saat kita mencairkan uang tersebut dari akun reksadana ini, keuntungan uang yang kita dapat tersebut masih tidak termasuk objek pajak? Terima kasih. Iya, jadi untuk reksadana itu bukan objek pajak. Karena gini, ya, karena gini misalnya nih, Mas Kenneth ngelola reksadana, misalnya ya, misalnya atau Mbak Karina ngumpulin uang dari kita semua. Nah, kemudian oleh Mbak Karina ini uangnya itu dibeliin saham. Nah, ketika kita beli saham itu udah kena beli saham atau jual beli saham itu udah kena pajak. Jadi pajaknya itu nggak 2 kali, nggak double. Jadi kita sebagai investor di reksadana itu nggak kena lagi beban pajak, gitu. Jadi kenapa reksadana itu bukan objek pajak, karena seperti itu. Jadi udah ada pajak duluan gitu. Nah, atau mungkin satu lagi pertanyaan ya dari Mas Aulia Hafib nih, Mas Kenan. Monggo. Ya, dari Mas Aulia Hafib. Apakah NAV atau NAB sangat menentukan dalam membedakan reksadana? Ya.
Jadi saya terangkan dulu, NAV atau NAB ini adalah Net Asset Value atau nilai aktiva bersih. Ini yang menggambarkan kekayaan reksadana tersebut. Kalau di aplikasi itu udah NAB atau NAV per unit, harga per unit dari reksadana. Kalau saham itu kan harga per lembar. Nah, kalau NAV itu harga per unit. Nah, yang diperhatikan ada yang sangat membedakan, ya sebenarnya NAV ini kenapa bisa naik, bisa turun, itu tergantung dari komposisi portofolio di dalamnya. Ya, NAV-nya itu bisa naik, bisa turun. Kenapa? Tergantung dari portofolio. Kalau ternyata si manajer investasi, ya, let's say Mas Kenneth sebagai manajer investasi. Kalau Mas Kenneth dananya dibeliin ke saham-saham yang bagus, harganya naik, otomatis NAV-nya ikut naik juga. Tapi kalau ternyata saham yang dipilih oleh Mas Kenneth itu turun, otomatis NAV-nya akan ikut turun juga. Jadi naik turunnya NAV itu tergantung dari komposisi portofolio yang ada di dalam reksadana tersebut. Nah, untuk tahu komposisi portofolionya apa aja di reksadana tersebut, teman-teman bisa pilih menu Fund Fact Sheet gitu ya di reksadana tersebut. Bisa baca di Fund Fact Sheet. Nah, sebenarnya seberapa penting sih NAV ini dalam menentukan reksadana itu baik atau enggak? Nah, teman-teman sebaiknya pilih reksadana yang memiliki NAV konsisten. Ya, konsistensi NAV. Jadi NAV-nya tuh dia konsisten untuk naik atau yang seperti ini. Dia naik, turun, tapi bukan yang naik kenceng, habis itu turun kenceng. Jangan yang seperti itu. Ya, meskipun mungkin ada riak-riaknya, tapi itu yang kecil, yang stabil kayak gitu. Jadi dilihat dari seberapa konsistensi NAV tersebut mencatatkan kenaikannya. Gitu. Iya. Itu ini NAV. Oke, makasih banyak ya buat Mas Agus sudah dijawab pertanyaannya yang terakhir dari Mbak Karina. Mungkin sekarang kita mau announce nih siapa aja pemenangnya buat Q&A ini. Pertanyaan-pertanyaannya banyak banget. Terima kasih banget buat antusiasmenya. Maaf banget kita nggak bisa jawabin semuanya, soalnya kita juga waktunya mepet nih. Iya, ini pertanyaannya udah terpilih nih. Ada 4 orang yang kita udah pilih dari tim iPod Fund ya, yang udah milihin ini. Selamat buat yang pertama buat Karina. Ya. Yeay. Ya, sama yang kedua buat Mas Asep Basuda Surasaya. Maaf kalau saya ngomong nyebutinnya salah. Ya, Mas Asep Basuda. Sama yang ada Mas Tegar Sosi Everest. Terus yang terakhir ada Mas Juan Bobi Arif Nugraha Joha. Iya. Jadi 4 orang ini dari pertanyaan terbaik ini nanti bakal kita hubungin oleh pihak iPod Fund nanti buat penyerahan hadiahnya ya. So sekarang kita mau nyobain quiz ya. Next-nya di Kahoot. Jadi di sini nanti kalian yang tadi masih belum beruntung bakal ada kesempatan buat 6 orang yang beruntung jadi pemenang di sini. Jadi teman-temannya ini bisa ini ya 6 orang yang dari 100.000 dari Kahoot. Monggo sekarang kita langsung ini ya Mas. Di Kahoot-nya mungkin bisa dikasih di layar. Buat kodenya, teman-teman bisa buka di HP-nya masing-masing atau di laptopnya di kahoot.it, terus masukin game pin-nya ini aja, gampang aja. Nah, terus di sini teman-teman mungkin udah banyak yang kenal sama Kahoot. Nanti gampang aja. Dilihat aja di layar ini, lihat di pertanyaannya. Ya, jadi silakan nih teman-teman, enak banget ya, kita mungkin udah belajar, terus kita juga ada hiburan nih, ada gamesnya tuh juga gitu.
Jadi teman-teman ini enak banget nih gitu. Jadi udah ada gamesnya, berhadiah juga. Jadi teman-teman sering-sering aja ikutan acaranya PPI Berlin. Gitu. Bener banget. Iya. Ini nanti teman-teman bisa kasih namanya sesuai ya, biar kita bisa hubunginya gampang juga buat pemenangnya nih. Iya. Jangan lupa buat lihat layarnya, nanti pertanyaannya ada di layar, terus kalian bisa klik true or false-nya ya di Kahoot ini nanti. Iya. Juga cepet-cepetan juga. Mas Kenneth, kalau kita bicara mengenai investor ya, investor di Indonesia itu naik cukup signifikan. Di kemarin pada saat COVID ya, bukannya investor malah turun gitu ya karena khawatir COVID, malah naik nih Mas Kenneth. Iya. Ya, naik sampai 56,21% jika dibandingkan 2019 ya, naik 56% jumlah investor di Indonesia. Ya, bahkan dari awal tahun ya, dari Januari sampai ke Februari itu udah naik 16,35%. Wah. Jadi mungkin nanti sampai akhir tahun mungkin lebih dari 56% kenaikannya. Jadi teman-teman yang ada di Berlin, ayo jadi milenial yang juga melek investasi. Iya, saya juga baca-baca banyak dengar kalau misalnya investor retail yang baru daftar ini kebanyakan dari generasi milenial juga ya katanya. Betul nih. Mungkin salah satunya Mas Kenneth atau teman-teman juga yang ada di sini gitu kan, salah satunya. Iya. Investor angkatan corona. Angkatan corona atau angkatan ini apa? Drama Korea yang Han Ji Pyong itu. Startup ya. Iya, banyak banget yang ngomong gitu ya. Asik. Iya. So, sekarang ini teman-teman monggo ayo didaftar. Kita mau segera mulai. Masih ada waktu nih teman-teman, dari 79 baru 60. Dari 60 yang join. Kalau nggak join sekarang mungkin joinnya nanti next lagi gitu. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini nih. Ya. Iya. Ayo diisi, dibuka kahoot.it, masukkan PIN-nya 2683443. Ya, benar. Oke. Sekarang kita langsung mulai aja ya buat teman-teman. Kita tutup pendaftarannya. Ayo. Dalam hitungan berapa, Mas Kenneth? Ya, saya hitung ya. Sampai dari 5, 4, 3, 2, 1. Ya, ayo. Sekarang kita mulai aja. Sip. Have fun with iPod Fun. Asik. Oke. Let's have fun with iPod Fun. Ya, pertanyaan pertama. Silakan, Mas Kenneth, dibacakan. Dana darurat yang harus disediakan ketika melakukan perencanaan keuangan idealnya 3 kali pengeluaran. Ya atau tidak? Wah, udah banyak nih yang jawab. 5, 4, 3, 2, 1. Yes, jawabannya adalah salah, false ya. Iya, jadi yang betul itu adalah 6 kali. 6 ya, kali. 6 kali dari pengeluaran kita. Dana darurat itu minimal 6 kali. Bahkan kalau udah berkeluarga, itu 12 kali. Oh, tapi udah sebagian besar udah jawab benar nih. Mantap, mantap. Mantap ya. Iya, dengerin semua dari tadi. Alhamdulillah. Siap. Asik, lanjut. Yes, posisi pertama nih. Ada siapa, Mas Kenneth? Mas Andreas A. 1976, Maulana, Ilman Setiawan, dan terusnya. Ya. Ini juga harus cepet-cepetan juga ya, juga selain benar dan salahnya. Pembagian dana ke pos kebutuhan atau pengeluaran sebaiknya dilakukan di awal setelah pemasukan income diterima. Iya atau tidak? Wah, udah jawab semua. Wih, hebat. 52 orang nih, bener. Nice. Wah, posisi pertama. Diambil Mas Tegar, mantap. Rebut-rebutan nih. Let's go. Di mana kamu dapat melakukan transaksi saham? Ayo nih, ayo, tadi yang dengerin. Di mana nih mau transaksi saham nih? iPod Pay,
IPOS Stock, Bursa Efek Indonesia, atau IPOD Fund? Ya, betul ya. Jawabannya yang betul adalah melalui IPOS Stock. Kalau mau reksadana di IPOD Fund. Harus banyak teman-teman belajar lagi nih. Iya. Oke. Wah, sepertinya Mas Albert tersingkir oleh Mas Noval. Iya. Iya. Siapa badan atau perusahaan yang mengelola reksadana? Nah, tadi udah dijelaskan nih. Yang mengelola reksadana itu siapa, gitu kan? Siapa ya? 3, 2, 1. Nah, yang benar manajer investasi. Tapi kebanyakan udah benar semua nih yang jawab ya. Mantap. Udah pinter semuanya. Iya. Mantap. Ya, pertanyaan kelima. Penyimpanan aset dan administrasi reksadana untuk dilakukan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia. Benar atau tidak? Tiga, 2, 1. Udah jawab semua. Jawaban yang benar tidak. Wah. Yang benar apa ini, Mas? Penyimpanan aset dan administrasi reksadana dilakukan oleh Kustodian Sentral Efek. Jadi ditaruhnya itu di Bankasedi. Di Bankasedi. Ya, untuk reksadana itu aset dan administrasinya itu di Bankasedian. Nah, di Bankasedian. Iya. Teman-teman yang lain masih salah semua nih jawabnya ya. Ya, next. Wah, Mas Noval tergeser oleh Mbak Veronica. Nah, reksadana apa nih? Transaksi apa satuannya? Nah, tadi tuh ya sempat dijelaskan pada saat simulasi. 3, 2, 1. Jeng. Wih, unit penyertaan. Udah banyak semua nih yang benar jawabannya. Betul ya. Ya. Posisi pertama masih Mbak Veronica nih. Ayo, reksadana bisa beli nggak di IPOD Fund? Nah, tadi nih sempat nih tadi pas yang juga saya jelaskan nih. Wah, udah langsung jawab semua sih, 62 orang. Mantap. Mantap ya. Iya. Gercep semua. True. Iya. Menurut kelas asetnya, reksadana dibagi menjadi 4, kecuali reksadana apa nih? Yo, reksadana efek, saham, campuran atau tetap? Pendapatan tetap. Reksadana efek, iya. Mbak Veronica rasanya tetap di atas nih, nggak berubah-berubah nih posisinya. Nah. Ada yang kahutnya freeze katanya. Sebelum membeli reksadana, investor harus membaca dokumen berikut. Apa nih? Ya, tadi yang untuk mengetahui nih, kalau teman-teman ingin tahu si menjadi investasi itu alokasinya kemana aja sih, isi dalam reksadana itu apa aja. Nah, bacanya di mana teman-teman? Apakah di laporan keuangan, surat utang perusahaan, kontrak investasi kolektif, atau prospektus dan fund exit?
Biasanya ada connection issues nih. Hah? Wah. Kok nol semua? Iya. Connection loss. Wah. Ya, yang betul itu fun fact sheet ya. Wah, maaf nih. Kita langsung skip ke pertanyaan yang ke-11 nih. Berapa minimal pembelian produk reksadana di iPod Fund? Berapa ayo teman-teman? Rp100.000. Iya. Udah banyak semua. Ada jawabannya benar semua nih. Jago-jago. Dapat dibeli di iPod kecuali. Oke. Produk di bawah ini dapat dibeli di iPod kecuali saham, ETF, reksadana atau deposito. Mas Agus juga ikutan main Kahoot juga ya? Enggak. Oh. Wah, Veronica tergeser nih oleh Mas Giorgio. Oke, pertanyaan ke-13. Pertanyaannya apa, Mas Kenneth? Iya, berapa persen besaran instrumen obligasi dalam produk reksadana pendapatan tetap? Ayo berapa nih? 20, 80, 100, 60 nih. Yang benar 80% teman-teman. Wah. Pertanyaan ke-14, silakan Mas Agus. Ya, ke-14. Kontrak investasi kolektif adalah kontrak antara manajer investasi dan bank kesediaan yang mengikat pemegang unit penyertaan. True or false? Ya, betul ya. Ini tadi udah Mas Agus jelasin juga ya tadi waktu saya bertanya. Wah, Mbak Veronica langsung nyusul lagi nih. Nomor 1. Pertanyaan ke-15. Dalam berinvestasi, imbal hasil yang tinggi akan diikuti dengan resiko yang tinggi pula. Betul atau salah? Iya, yang ke-16, berapa persen besaran instrumen pasar uang dalam produk reksadana pasar uang? %100 jawabannya. Produk reksadana dengan imbal hasil dan risiko tertinggi adalah reksadana saham. Betul atau salah? Betul jawabannya. Yang paling tinggi reksadana saham memang ya returnnya. High risk, high return juga. Yang paling rendah apa? Yang paling rendah? Yang paling rendah reksadana pasar uang ya, RDPO. Betul. Ya. Betul. Siapa yang mengatur dan mengawasi keseluruhan proses transaksi dari pembuatan sampai pembubaran produk reksadana? Bursa Efek Indonesia, Kustodian Central Efek Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Kastedian.
Iya, yang benar. Betul. OJK ya. Betul. Wah, Bang Dimi nih nomor 1 nih. Wah, Informatika posisi 3 ya. Iya. Produk reksadana saham umumnya berisi 20% saham, 80% pasar uang. Bener apa enggak nih? Ya. Produk reksadana saham umumnya berisi 20% saham, 80% pasar uang. Betul atau salah? Ya, salah ya. Itu kebalikannya, harusnya 80% di saham. Saham. Ya, karena reksadana saham. 20% baru di pasar uang. Oke. Pertanyaan terakhir nih, Mas Kenat nih. Apakah pertanyaannya Mas Kenat? Pertanyaan terakhir Iya. nih. Iya, pertanyaan terakhir dalam proses transaksi reksadana, iPod Fund berperan sebagai yang pertama, agen penjual efek reksadana, manajer investasi, bank kustodian, atau investor. Nah, ini yang menentukan nih, siapa ini yang bisa dapat hadiah. Hadiahnya apa, Mas? Hadiahnya langsung ini ya, reksadana. Berupa 100.000 ya per orang ini. Buat 6 orang yang beruntung. Yorgi, Veronica. Yang pertama siapa nih yang menang? Juara satunya, Mbak Sofi. Selamat ya para pemenang ya. Iya. Yang keenam siapa ini ya menang? Oke, nanti buat pemenangnya ini bakal kita kontak. Kan tadi kan udah ngisi di formnya itu, di Google Form, nanti kan sesuai namanya bisa langsung dikontak via WA-nya mungkin atau email ya. Oke. Selamat ya semua buat 4 orang pemenang yang tadi di Q&A sama yang 6 tadi yang sekarang di kuis Kahoot ini. Sekarang buat kalian yang kalah ya jangan kecewa. At least kita ini bisa dapat sertifikat dari webinar kali ini dengan cara yang gampang banget. Kalian bisa isi 2 feedback form yang ada. Jadi yang pertama kalian tinggal scan QR code yang bakal ada di layar ini bentar lagi, dan nanti di section di bawah ini ada poll ya Mas. Benar. Oh ya, jadi teman-teman saya juga mohon nih kesediaan teman-teman yang ada di Berlin untuk mengisi polling kegiatan survei ini agar kegiatan yang kami adakan semakin baik ke depannya. Iya. Jadi silakan untuk diisi ya teman-teman semuanya, di layar sudah ada polling. Silakan untuk diisi. Iya. Jadi kalian kalau udah isi 2 polling ini, nanti yang di feedback yang di QR itu kalian bisa dapat sertifikatnya kita kirim per email dari PPI Berlin Brandenburg. Mantap. Iya. Oke. Sambil kita nunggu, tidak terasa kita udah sampai di penghujung acara ya. Saya mau mengucapkan terima kasih buat kehadirannya Mas Agus sebagai narasumber kita. Makasih banget Mas Agus buat ilmu investasinya nih yang udah dibagikan. Mantep banget ya. Jadi nanti teman-teman ini mungkin bisa ada webinar lain kali lagi. Jadi jangan lupa buat pantengin terus Instagram dan Facebook PPI Berlin Brandenburg biar nggak ketinggalan di webinar series PPI Berlin episode-episode berikutnya. Ya, sama mungkin teman-teman yang masih penasaran tentang investasi, kan tadi pertanyaannya banyak banget, antusiasmenya. Punya pertanyaan lebih lanjut, bisa menghubungi langsung iPod Fund atau langsung kepoin langsung Instagramnya di @indopremier. Ya. Ya. So, kami dari PPI Berlin Brandenburg mau berterima kasih banyak juga buat teman-teman yang udah hadir dan bertahan sampai akhir.
Jangan lupa buat isi kuesionernya biar kita bisa kalian bisa dapat sertifikatnya. Dan sama teman-teman yang tadi mungkin ketinggalan ke WC atau mau bagian ini ke teman-teman yang lain, tim webinar PPI bakal mengupload webinar ini ke YouTube PPI Berlin Bandung. So, kalian bisa langsung akses nanti mungkin sekitar 2 mingguan di YouTube channel kita di PPI Berlin TV. Ya. Buat update info-info yang menarik, teman-teman bisa juga langsung nih follow kita aja di Facebook, kita juga ada Spotify, ada podcast juga di sana, terus ada Facebook dan Instagram. Sama yang di Indo Premier nih juga, kalian juga lupa follow Instagram, Facebook, YouTube sama Spotify, dan juga ada Twitter juga. Iya. So, jadi saya sebagai moderator mau pamit undur diri. Terima kasih Mas Agus sekali lagi buat waktunya, sama udah jelasin banget ya. Makasih banyak Mas Agus. Saya juga mau pamit sekarang. Minta maaf juga kalau misalnya ada kesalahan tutur kata. Ya, dengan ini saya mewakili PPI Berlin Bandung pamit undur diri dan ya teman-teman bisa tutup Zoom ini ya. Terima kasih teman-teman yang udah mau bergabung ya. Makasih Mas Agus. Ya, terima kasih Mas Kenneth. Ya. Terima kasih teman-teman yang di Berlin semuanya. Semoga bermanfaat dan kita jumpa lagi di next webinar ya, di next episode ya. Yeah. Thank you.